Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Dan seperti biasa dalam video traveling kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk berjalan-jalan di negara Swiss. Tujuan kita hari ini adalah kota Sion atau Sitten di Swiss bagian Perancis ya, atau Swiss France-nya. Jadi di kota itu masyarakatnya berbicara bahasa Perancis. Sedangkan di kota Zurich di mana saya tinggal, masyarakatnya berbicara bahasa Swiss Jerman. Nah, teman-teman, perjalanan ini ya dari kota Zurich, tepatnya Zurich Oberland, akan menempuh sekitar 300 km menuju kota Sion atau kota Sitten ini. Jadi cukup jauh ya perjalanan kita hari ini. Dan akan melewati kota Bern, kota Fribourg, dan banyak kota-kota kecil lainnya juga. Nah, tentunya dalam perjalanan ini pun saya ingin memperlihatkan ya kepada kalian suasananya. Tidak full tentu ya, karena terlalu lama kalau full, sehingga saya akan memperlihatkan tempat-tempat atau perjalanan yang menarik ya. Karena sekarang saya sudah memasuki jalan tol, tentu perjalanannya akan boring. Namun silahkan ikuti dan enjoy video ini. Nah, beginilah suasana di jalan tol hari ini ya, di musim panas 2022 di negara Swiss. Jadi saya lihat ya hari ini trafiknya bagus, walaupun banyak sekali truk-truk yang berlalu lalang ya. Dari tadi itu banyak sekali truk-truk besar yang lewat. Oke teman-teman, kita lanjutkan menuju direction Lausanne dan Fribourg. Nach einem Kilometer rechts fahren und der A1 in Richtung Lausanne weiter folgen. Jika kalian merencanakan untuk datang ke negara Swiss di musim panas, maka situasi atau keadaannya seperti ini ya teman-teman. Jika datang di musim dingin atau winter yang biasanya antara bulan November, Desember, Januari, Februari, maka situasinya pun akan berlainan. Nah, untuk sahabat yang dari Indonesia, jika kalian ingin mengunjungi negara Swiss, tentu kalian harus memikirkan bulan apa kalian akan berkunjungnya ya, atau di musim apa kalian akan mengunjungi negara ini. Nah, kalau musim panas seperti yang kalian lihat, suasananya akan seperti ini ya, tidak jauh dengan udara atau cuaca di negara Indonesia sendiri ya. Jadi pohon-pohon yang kalian lihat semua menghijau, dan sebentar lagi ya, 1 bulan lagi akan datang musim gugur, maka warna daun-daunnya pun akan berubah menjadi kuning atau merah, coklat ya, dan berguguran seperti itu. Dan negara Swiss ini terkenal dengan negara pegunungan ya teman-teman ya, sehingga dalam perjalanan itu walaupun jalan tol kita banyak menemukan tunnel-tunnel atau terowongan ya, yang seperti sekarang saya masuki ya, yang menembus dari gunung satu ke gunung lainnya, sehingga walaupun jaraknya 300 km, kita bisa menempuhnya dengan tidak begitu lama kalau kita melewati jalan tolnya saja. Namun di kesempatan video hari ini saya pun akan melewati jalan di luar tol ya, jadi sehingga kalian bisa juga menikmati daerah pedesaan satu ke pedesaan lainnya di negara Swiss ini. Dan sekarang kita sudah memasuki
daerah yang berdekatan dengan kota Vevey. Untuk jelasnya, berarti di daerah ini tuh bahasa yang dipergunakan sudah bahasa Perancis ya teman-teman. Itulah keunikannya negara Swiss ya. Jadi di satu negara itu kita berbicara ada 4 bahasa. Untuk daerah di Zurich berbicara bahasa Jerman, dan di daerah sekitar ini berbicara bahasa Perancis. Sedangkan di daerah di Ticino ya itu berbahasa Itali, dan di Graubünden berbahasa Romans. Nah, di depan kita ini ada danau ya, tapi hari ini cuacanya agak apa ya, nggak clear kayak gitu ya. Nah, ini dia danaunya. Ini Danau Genewa teman-teman ya. Jadi danau ini nyambung sampai ke kota Genewa. Namun hari ini kita tidak akan melewati kota Genewa ya, karena berlainan arah. Ini adalah kota Vevey dan kita akan mengunjungi Sion. Jadi nanti di depan kita belok ke kiri, sedangkan kalau ke Genewa kita harus belok ke kanan, lain arah. Nach einem Kilometer links fahren auf die A9 in Richtung Simplon. Ya. Seperti yang saya katakan ya, saya harus mengambil yang kiri ke direction Vevey atau Montreux, sedangkan yang ke kanan menuju ke kota Genewa. Namun danaunya sama ya, itu danau Genewa ya, itu sangat besar sekali. Jadi kurang lebih panjangnya 100 km ya danau tersebut. Nah, di sini bagi teman-teman yang ingin mengendarai sendiri, traveling di negara Swiss ya, untuk sign atau tanda-tandanya itu sangat mudah sekali kita ikuti. Dan hati-hati ya, kalau mengendarai di sini itu banyak radar. Jadi kalau sign-nya seperti sekarang nih 50 km per jam, kita harus betul-betul mengendarainya tepat kayak gitu ya. Nggak boleh lebih sedikit pun, nanti somewhere nggak tahu dari mana itu radarnya bisa mendeteksi dan kita akan mendapatkan denda yang sangat tinggi ya di negara Swiss itu. Jadi jarang sekali ada polisi di jalan raya. Mereka ada itu kalau sedang patroli atau sedang ada kecelakaan. Nah, kalau selain itu sih sudah memakai sistem radar ya untuk denda-denda yang dilakukan kepada pelanggar yang mempergunakan lalu lintas. Dan sekarang saya berada di tempat yang bernama Montreux ya, tidak jauh dari Vevey. Jadi di tempat ini saya istirahat sebentar ya, untuk memperlihatkan kepada kalian yang ada di belakang saya ini adalah Danau Genewa. Maka danau ini ya dari kota Genewa itu berakhir di kota Montreux ini ya, jadi ujung ke ujung. Nah, kayak begitu. Saya akan putarkan kameranya ya supaya kalian bisa melihatnya lebih jelas lagi. Nah, itulah yang ada di depan kita adalah kota Montreux di Switzerland ya. Yang di pinggirnya kita lihat Danau Genewa ini. Saya akan terus putarkan kameranya.
Dan tentu ya di pinggir danau di depannya sana juga pegunungan. Seperti biasa negara Swiss itu banyak sekali gunung-gunungnya. Nah, ini adalah akhir dari Danau Genewa ya di kota Montreux. Saya akan tunjukkan kepada kalian. Nah, di depan sana itu adalah akhirnya ya. Jadi ujung di sebelah yang ada di kota Montreux di Switzerland ini. Kebetulan saya mempunyai lokasi yang sangat bagus ya. Dari atas sini saya bisa melihat kota Montreux keseluruhan tuh teman-teman ya. Di mana sangat terkenal dengan jazz festival sedunia. Bahkan jika kalian tertarik ya untuk suasana kota Montreux-nya, ada di video saya sebelumnya yang menyajikan ketika saya berjalan-jalan di kota Montreux tahun-tahun kemarin ya. Jadi sudah ada. Nah, kalau hari ini saya hanya mau lewat saja karena tujuan hari ini adalah kota Sion, ibu kota dari provinsi Wallis di Switzerland. Banyak sekali orang juga yang stop di tempat ini karena ini adalah poin tercantik untuk kita bisa melihat kota Montreux dari atas puncak. Dan di sini pun saya bisa informasikan kepada teman-teman yang akan berkunjung ke negara Swiss ya. Jika kalian berkunjung bersama keluarga atau rombongan grup ya, tetapi tidak ikut tour grup ya, maksudnya kalian datang secara pribadi kayak gitu, jadi rencana pribadi, program pribadi ya, bukan dari tour agent kayak begitu. Maka alangkah baiknya jika kalian pun bisa mengendarai kendaraan di sini ya, harus mempunyai international license. Jadi alangkah baiknya kalau kalian mempergunakan SIM internasional. Nah, salah satu yang manfaat yang sangat kita rasakan jika kalian datang dengan keluarga dan menyewa mobil itu akan lebih murah dibandingkan jika kalian selalu membeli tiket transportasi setiap orangnya ya, karena di negara Swiss itu transportasi umum pun cukup mahal. Dan selain itu pun jika kita mengendarai kendaraan sendiri ya, rent a car itu banyak sekali bisa kita dapatkan ya, dari mulai airport begitu kedatangan pun kalian sudah bisa banyak konter-konter yang menyewakan mobil ya, dan di sini itu sangat bagus sekali dengan asuransi penuh dan pokoknya soal keamanan itu di sini terjamin sangat baik ya teman-teman. Nah, kalau keluarga dengan mengendarai mobil sendiri, maka seperti saya ini ya, kalian bisa stop dari tempat satu ke tempat lainnya dengan nyaman. Kalian bisa lebih melihat dan menikmati keadaan tempat kota-kota ataupun desa-desa ataupun pegunungan di negara ini. Nah, saya di sini ingin berbagi kepada teman-teman yang belum bisa datang langsung ke negara Switzerland. Maka dari rumah kalian pun masih bisa menyaksikan keindahan ini dan semoga terhibur. Dan sekarang marilah kita lanjutkan perjalanan kita dari Montreux ke Sion ya, kurang lebih masih 64 km lagi, dan saya akan perlihatkannya suasananya. Nah, itu adalah Lake Genewa-nya ya teman-teman. Ini akhirnya ya, jadi seperti ini situasinya jika musim panas. Karena sekali lagi kalau musim dingin suasananya tidak hijau seperti ini. Di pegunungan di depan sana itu akan terlihat salju. Karena musim panas ya, ini gunungnya tidak begitu tinggi untuk Switzerland, jadi tidak ada salju. Namun di pegunungan-pegunungan lainnya banyak sekali yang selalu mempunyai salju walaupun di musim panas ya, jadi salju abadi itu ada. You see the vine
grapes. Yes. Dan di daerah sini pun terkenal dengan perkebunan anggurnya ya teman-teman. Di sebelah kiri kita kalian lihat ya, banyak sekali perkebunan anggur yang nantinya akan dibuat menjadi wine, minuman anggur. Berlibur di negara Swiss ini sangatlah jadi saya rekomendasikannya itu untuk melihat pemandangan itu pasti bagus ya. Jadi kemanapun kita pergi, kita akan selalu disuguhi dengan pemandangan yang cantik. Dan negara ini sangat bersih ya, jarang sekali kita bisa melihat ada sampah-sampah berceceran kayak begitu. Di sini itu jarang sekali. Bahkan kalau kita melihat banyak sampah berceceran itu orang akan aneh ya, karena tidak terbiasa. Di dalam perjalanan ini teman-teman ya, seperti yang sudah saya katakan, kita banyak sekali memasuki tunnel-tunnel atau terowongan yang menembus pegunungan. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Seperti begini ya suasana di dalam terowongannya itu. Kalau yang saya lihat ya, pegunungannya sangat berjejer tuh ya, dari depan sini dan juga belakang sana itu ya, dari satu poin ke poin lainnya ini dikelilingi oleh pegunungan di daerah sini. Sekarang jaraknya hanya 38 km lagi menuju kota tujuan, kota Sion atau Sitten. Nach einem Kilometer links fahren und der A9 in Richtung Simplon weiter folgen. Di daerah ini saya banyak sekali melihat perkebunan apel, selain juga perkebunan anggur ya. Juga tadi saya melihat banyak sekali perkebunan tomat. Jadi daerah ini itu adalah algae culture ya, penghasil pertaniannya untuk negara Swiss. 14 km lagi kita akan sampai di kota tujuan kita hari ini, yaitu kota Sion. Dan teman-teman bisa melihat ya pemandangannya seperti ini. Walaupun cuaca hari ini panas, namun agak berkabut gitu ya. Jadi pandangan ke depan itu agak sedikit nggak clear ya. Padahal di depan sana itu pegunungannya cantik sekali, bukit-bukitnya teman-teman. Dan ada juga informasi untuk kalian, harga bensin untuk hari ini di negara Swiss ya, bulan Agustus 2022. Untuk harga 1 liter bensin itu adalah 2 franc 30 ya. Ada juga yang 2 franc 25. Jadi antara segitu harganya. Itu kira-kira antara 31.000 sampai 33.000 per liter ya. Harga bensin hari ini di negara Swiss. Saya coba putarkan juga kameranya ya, karena ini banyak sekali gunung-gunung yang tinggi nih di sekeliling saya.
desa awal ya untuk memasuki kota Sion, tetapi masih dibilang daerahnya bernama Conte. Jadi di sini semuanya sudah berbahasa Perancis, dan untuk sahabat di Indonesia ya, kalian bisa menikmati suasana di negara Swiss bagian Perancisnya ya. Kurang lebih masih 6 km dari sini untuk sampai di kota tujuan, kota Sion, ibu kota dari provinsi Wallis di negara Swiss ini. Wah, ini dia. Nah, ya, awal kota Sionnya ini kita sudah memasuki, teman-teman, walaupun belum memasuki senternya. Jadi pada kesempatan ini saya akan video ini hanya video perjalanan dari Kanton Zurich ke Kanton Wallis ya. Walaupun tidak komplit ya karena terlalu panjang, jadi saya potong-potong hanya tempat-tempat tertentu saja. Dan untuk video di dalam kota Sionnya, saya akan tampilkan video yang lainnya ya, agar tidak terlalu panjang. Sekarang kita akan keluar dari jalan tolnya dan akan memakai jalan biasa ya, bukan jalan tol, memasuki kota Sionnya. Jadi saya akan putarkan kameranya ya, silahkan dinikmati. Nah, ini saya keluar dari jalan tol dan akan memakai jalan biasa. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen in die Straße Rue Traversiere. Oh, beautiful, lihat ya teman-teman ya, pemandangan Gunung Rocky-nya di sana. Oh, lu gemah. Dan terasnya itu adalah perkebunan wine ya. Di sini terkenal dengan perkebunan wine. Kalau di Indonesia teras padi sawah ya. Nah itu teman-teman. Jadi walaupun ini ibu kota dari provinsi Wallis itu ya, tetap tidak begitu besar kotanya. Tidak sama dengan kota-kota besar di Indonesia ya. Hast gesehen, die Baum. Centreville, kita akan menuju ke pusat kota Sionnya seperti ini ya. Nah, kalian kan bisa lihat ya, sudah mempergunakan semua memakai bahasa Prancis di daerah ini. Kalau di daerah tempat saya tinggal di Zurich, sign-signnya itu memakai bahasa Jerman. Jadi otomatis kita harus mengerti ya bahasanya. Den Kreisverkehr an der vierten Ausfahrt verlassen in das Rue Traversiere und sofort links abbiegen. Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen in die Straße Rue de Saint-Hoiry. Ausfahrt verlassen in das Rue de Lausanne.
Es ist zum Bahnhof, gell? Nach rechts. Aber Centreville ist geradeaus. Genau. Im Prinzip kann ich das abstellen, das nervt noch. Mhm. Nah, sahabat tercinta, sekarang kita sudah sampai di kota Sion atau Sitten. Semoga perjalanan ini menambah wawasan kalian semua. Saya Pribumi Bandung dari Switzerland mengucapkan terima kasih sudah menyimak videonya, dan sampai jumpa lagi di video traveling selanjutnya. Goodbye.